mereka minta tumbal manusia. Pak Karyo yang agak syok ya, karena ini mungkin pertama kalinya ini terjadi, dan untuk menumbalkan manusia pun Pak Karyo tuh kayak nggak tega gitu. Apa ini nggak bisa ditawar? Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Untuk semua yang baru aja tune in ke channel ini, kalian aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini menarik juga buat kalian. Anyway, hari ini aku akan melanjutkan cerita horor bersambung dari cerita aku di minggu lalu yang ini. Makanya kalian bisa lihat ya, outfit aku tuh masih sama, cuman aku bedain di rambutnya aja biar kelihatan ini videonya yang berbeda gitu. Ceritanya ini seputar cerita penumbalan manusia yang dilakukan oleh sebuah proyek untuk melancarkan proyek tersebut. Nah, di sini menjadi sebuah pertanyaan juga ya, apakah tumbal itu selalu diperlukan untuk membuat suatu proyek? Kan kalau misalkan diperluin tumbal, agak repot juga ya, gitu. Cuman di sini si narasumber bilang, kalau misalkan di satu lokasi itu ada orang yang memiliki sifat rohani yang kuat, maka tumbal itu nggak perlu dilakukan, karena bangsa lelembut pun akan respect sama keberadaan orang tersebut, sehingga mereka akan lebih hati-hati dalam meminta persembahan kayak gitu kali ya. Nah, cerita ini adalah cerita mengenai bagaimana sebuah tumbal manusia ini bisa dihindari nih, karena keberhasilan seorang tokoh bernegosiasi dengan si bangsa lembut itu. Biar gak lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Wara sekitar 1 tahun lalu di aplikasi Quora. Jadi dahulu sekitar tahun 70-an, pemerintah itu sedang melakukan pembangunan besar-besaran ya. Jadi kayak semua infrastruktur itu lagi dibangun. Kota ini digabungin ke kota ini, disatuin ke kota ini. Pokoknya untuk menyambungkan kota dan memperlancar distribusi gitu untuk pembangunan Indonesia. Jadi dulu ada satu daerah yang namanya daerah Karisidenan. Aku sebenarnya kurang tahu juga ini nama daerah atau nama istilah, aku kurang paham. Pokoknya itu adalah tempat yang menjadi spot atau titik inti yang akan dibangun pembangunan proyek jembatan untuk menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. Hal itu pun dilakukan karena memang udah dilakukan sebuah studi ya, bahwa si daerah Karisidenan ini cukup layak untuk dibangun pondasi jembatan. Jadi dari struktur tanahnya, entahlah apanya, pokoknya dari data-data yang udah dikumpulin, ini bisa dilakukan. Nah, pembangunan jembatan yang terletak di Karisidenan ini adalah cerita yang nanti akan diceritakan oleh si Wara ini ke kita semua. Untuk pembangunan jembatan ini, anggap aja nama jembatannya Jembatan J ya. Pembangunan jembatan ini dikepalai oleh pimpinan proyek yang berasal dari negara. Jadi ini kontraktor negara gitu. Namanya itu adalah Bapak Karyo. Nah, Bapak Karyo ini domisilinya ada di Jakarta. Kenapa sih Pak Karyo yang dipilih untuk memimpin proyek ini? Karena selain beliau itu memang kontraktor negara, jadi kredibilitasnya udah pasti top tier lah, bagus lah gitu. Beliau juga experience-nya ya hebat banget, karena udah banyak bikin ratusan gedung dan juga udah bikin puluhan jembatan pada masa itu. Jadi kalau mau suhunya proyek, ya pasti Pak Karyo ini. Kalau suatu proyek dipercayakan kepada beliau, udah pasti jadilah. Nggak akan ada hambatan, ces gitu. Karena kan udah jago di bidangnya. Sepuh, ajarin dong, Akan tetapi berbeda dengan pembangunan proyek jembatan J ini. Anehnya, saat proyek pembangunan jembatan J ini baru aja mulai, kendala udah terjadi. Seperti yang aku sebutkan tadi, secara data, ya ini data loh, secara sains, dari struktur geografis, teknis, apapun itu, tanah di daerah itu bisa dibangunin fondasi untuk bikin jembatan. Akan tetapi saat paku bumi ini ditancapin ke tanahnya, tiba-tiba ambles guys, kayak ditelan bumi. Aneh kan? Ini pun udah dilakukan beberapa kali gitu. Di sini ambles, ganti daerah lagi. Ganti titik lagi ambles. Ganti titik lagi ambles. Bingung akhirnya tukang-tukang di situ. Hal ini pun akhirnya nyampe nih ke telinganya Pak Karyo.
Dan di sini beliau sebagai expert di bidangnya pun merasa aneh, karena sesuai data semuanya ini udah gak mungkin hal itu terjadi. Akhirnya beliau pun ngumpulin lagi nih tukang-tukangnya untuk diskusiin ini apa yang terjadi. Dia pun ngumpulin data dari segi materialnya bener gak gitu, semen-semennya bener gak, ininya bener gak, apa yang salah bukan tanahnya tapi materialnya atau apa. Udah dikumpulin semua datanya, sebenarnya datanya gak ada yang salah. Kebingungan dengan hal yang terjadi, akhirnya salah satu tukang tuh bilang ke Pak Karyo untuk mulai mempertimbangkan faktor X, yaitu faktor mistis mengenai hal yang mereka alamin. Karena kan secara sains harusnya nggak mungkin terjadi. Jadi mungkin mereka harus shifted sedikit nih untuk memikirkan mungkin ini ada faktor lainnya. Akhirnya Pak Karyo ini direkomendasikan nih oleh si tukang ini kalau misalkan ada kiai yang cukup dipandang nih yang ada di kota K. Gimana kalau si kiai ini kita bawa nih ke lokasi ke sini untuk ngelihat daerah ini biar dibantu nerawangin lah atau apa. Akhirnya Pak Karyo pun menyetujui lah saran dari tukangnya ini dan juga beliau akhirnya memutuskan untuk menemui kiai ini. Nama kiai tersebut adalah Kiai Penir. Setelah bertemu dengan Kiai Penir lalu berdiskusi, akhirnya Kiai Penir bilang, "Ya udah, kita coba lakukan selamatan dengan kepala kerbau sebagai tumbal yang akan ditanam di proyek tersebut." Akhirnya hal ini pun diiyahkanlah sama si Pak Karyo. Ini menurut aku adalah hal pertama buat Pak Karyo ya, kayak yang gini-gini. Jadi dia ngikut aja. Yang penting lancar lah proyeknya. Nah akhirnya selamatan pun diadain. Kepala kerbau juga udah ditanam, ya udah dipersembahkan. Di sini mereka berharap semuanya bisa berjalan lancar dong. Tapi ternyata enggak. Masalah tetap terjadi di pembangunan proyek tersebut. Akhirnya dari sini Kiai Penir tuh merekomendasikan Pak Karyo untuk bertemu dengan seseorang yang berada di kota P. Di sini Pak Karyo pun mengikuti arahan dari Mbah Penir dan pergi ke kota P tuh. Beliau itu mencari orang yang dimaksud oleh si Kiai Penir. Nama orangnya ini adalah Mbah Umar. Setelah bertemu dengan Mbah Umar, Pak Karyo pun menceritakan kendala yang dia hadapi. Di sini Mbah Umar pun menyimak lalu meminta Pak Karyo untuk membawanya ke proyek tersebut karena dia mau lihat apa yang terjadi di lokasi. Akhirnya mereka pun bersama-sama nih ya dari kota P pergi ke daerah Karisidenan ini untuk melihat lokasi proyek. Sesampainya Mbah Umar di lokasi proyek, beliau pun berkeliling ke seluruh area tuh muterin gitu. Habis itu digenggamlah tanah di proyek tersebut kayak cukup lama gitu ya ditelaah. Habis itu beliau bilang kayak gini ke Pak Karyo, mereka minta tumbal manusia. Pak Karyo yang agak shock ya karena ini mungkin pertama kalinya ini terjadi dan untuk menumbalkan manusia pun Pak Karyo tuh kayak nggak tega gitu. Akhirnya Pak Karyo pun nanya, apa ini gak bisa ditawar? Di sini Mbah Umar pun terdiam dong sejenak, terus dia bilang, oke, saya coba usahakan, katanya kayak gitu. Habis itu Mbah Umar tuh jalan ke satu batu yang cukup besar yang memang ada di area proyek. Habis itu beliau naik tuh ke batu tersebut, terus dia nyulut rokoknya gitu kan. Habis itu dia seolah-olah lagi ngobrol nih sama sosok yang tak kasat mata. Lumayan lama sih, udah ngangguk-ngangguk gitu kan. Sampai akhirnya kayak udah nge-reach satu agreement gitu ya, udah ada suatu hasil dari percakapannya. Mbah Umar ini turun, terus jalan lurus ke arah Pak Karyo. Mbah Umar pun berkata agar Pak Karyo membuatkan gemblong dan wajik satu tampah, habis itu taruh di batu yang tadi tempat Mbah Umar itu duduk. Pak Karyo pun mengiyakan saran dari Mbah Umar. Setelah itu dibuatlah satu tampah gemblong dan juga wajik, lalu ditaruh di batu tersebut, dan aminnya lancar loh. Pembangunan jembatan ini benar-benar lancar tanpa masalah. Paling masalahnya apa sih yang kecil-kecil, nggak meter sama sekali gitu, maksudnya bukan yang membuat pembangunan jembatan ini terhambat. Bahkan jembatan ini tuh masih berdiri kokoh sampai sekarang dan masih menghubungkan dua kota yang berdekatan ini. Keren kan? Mbah Umar bisa bernegosiasi dengan
keren. Dan Pak Kiai itu keren juga, bisa merekomendasikan orang gitu loh. Kayak, oh yang ini kesini, kesini, kesini. Coba bayangin, ini kayak gimana ya? Orang baik bertemu orang baik, bertemu orang baik, terus ada makhluknya yang bisa dinego gitu. Kayak, aku aja pas baca kayak, hah, makhluk goib bisa dinego? Karena di cerita-cerita horor yang aku kadang baca, gak ada makhluk gaib yang bisa dinego. Ini bisa dinego. Berarti kan kayak wow gitu guys. Nah cerita ini sendiri aku nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi si cerita ini didengar oleh si narasumber saat si narasumber ini lagi pergi ke kotanya Mbah Umbar. Jadi orang-orang di sana tuh nyeritain tentang Mbah Umbar. Jadi ada kayak gini nih gitu. Bukan langsung ke Mbah Umbarnya langsung gitu loh. Umbar dari tadi umbar mulu. Umar ya. Aduh maaf ya, aku kayaknya salah-salah deh. Anyway, itu aja sih ceritanya. Kalau kalian suka sama ceritanya, jangan lupa untuk di like, di komen, terus dukung aku dengan subscribe. Kalau ada cerita yang mau kalian ceritakan ke aku, bisa dikirim ke email aku yang ini. Aku mohon maaf ya, banyak banget salah-salah kata, kayak lidahnya keseleo terus gitu loh. Itu aja sih video dari aku ya. See you in the next video guys. Bye.